Bab 8. Happy reading all. Waktu terus berlalu tanpa terasa hingga jam pulang kantor. Queen segera membereskan meja kerjanya kemudian berjalan keluar bersama dengan teman-temannya pada bagian desain. Mereka berjalan berombongan hingga pintu lobi. Suasana sangat ramai karena para karyawan ingin segera pulang dan beristirahat di rumah masing-masing. Bertepatan dengan Arya memasuki mobilnya, para karyawan sontak bersuara mengagumi ketampanan bos mereka. Saat itu Queen dan teman-temannya pun melintas bertepatan dengan Zidan menutup pintu mobil sang bos. Angin berhembus dan Arya sontak terdiam sambil mengedarkan pandangannya mencari aroma strawberry yang kembali mengganggu penciumannya. Ia yakin jika aroma khas yang selalu mengganggunya selama ini berasal dari salah satu karyawan kantornya. Zidan, besok kumpulkan para karyawan wanita dan bawa ke ruanganku siapa saja yang memiliki aroma strawberry, tita Arya yakin. Siap bos, balas Zidan pendek. Zidan kemudian perlahan menginjak gas dan melajukan mobil keluar dari perusahaan untuk selanjutnya mengarah ke jalan raya dan bergabung dengan pengguna jalan yang lain. Tak ada pembicaraan di antara mereka, Zidan fokus menyetir sedangkan Arya bersandar dan memejamkan matanya entah ia tidur atau sedang berpikir. Hanya Tuhan dan Otor yang tahu. Hingga 2 jam mereka habiskan dalam perjalanan akhirnya tiba di kediaman mewah Arya Dwi Pangga namun terlihat sepi, sesepi pemiliknya. Rumah mewah tersebut hanya dihuni oleh Arya Dwi Pangga sang raja bisnis, sedangkan para asistennya tinggal di rumah yang terletak di belakang rumah utama. 1. Sedangkan di sisi lain ibu kota, seorang ibu muda dengan ketiga anak kembarnya dan seorang wanita tua sebagai pengganti bundanya sedang menikmati kebahagiaannya karena sang ibu muda berhasil mendapatkan pekerjaan. Mulai besok Momi pulang sore, artinya kalian anak-anak hebat Mom harus menurut sama nenek, dan jangan menyusahkan beliau. Oke. Kami juga akan mulai bersekolah besok, Mom. Dan kami berada dalam satu kelas. Kiandra angkat bicara mewakili abang dan adiknya. Oh ya. Kalau gitu kita akan berangkat bersama dan dijemput oleh nenek, seru Queen bersemangat. No Mom, terlalu pagi kalau harus berangkat bersama Momi. Kami bisa berangkat sendiri dan pulang sendiri, balas Kanu. Inilah salah satu kelebihan ketiganya yang mandiri dan cepat tanggap dalam situasi apapun. Sejak mereka berumur 2,5 tahun kemandirian dan kecerdasannya sudah mulai terlihat berkat orang tua angkat Queen. Pria parubaya yang menolongnya ketika itu. Mata Queen berkaca-kaca mengingat kebaikan Tuan Smith. Queen segera menghapus air matanya sebelum ada yang menyadarinya. Biarlah kesedihannya dinikmati sendiri. Semoga anak-anaknya tidak bernasib sama dengan dirinya, hanya itu harapan dan doanya setiap saat. Baiklah asal kalian pulang sekolah gak kemana-mana. Queen kembali mengingatkan ketiganya karena hal yang sering si kembar lakukan adalah selalu penasaran dengan sesuatu yang baru. Oke Mom, kompak ketiganya menjawab. Kapan Non ada waktu untuk ke bank? Bibi sudah menghubungi orang kepercayaan Nyonya dan beliau menunggu Non Queen kapanpun, selabi Nori yang ingin segera menuntaskan amanah almarhumah. Bisa gak hari libur aja, Bi? Soalnya Queen gak enak harus meminta izin keluar kantor. Takutnya jam istirahat Queen keluar dan telat masuk kantor, balas Queen merasa bersalah. 1. Gak apa-apa Non, nanti Bibi bicarakan lagi soal waktunya, Bi. Nori tersenyum memaklumi kekhawatiran Queen. Kira-kira apa isi berangkas itu, Bi? Queen penasaran, apa dengan isi berangkas itu kehidupan kami bisa berubah? Bibi juga gak tahu, Non. Hanya saja Non Shirley dan Nyonya Samantha selalu mencari kunci berangkas dan bank yang menyimpannya. Bi. Nori mengingat kejadian saat Queen menghilang. Bi. Nori kemudian menceritakan kejadian di rumah orang tua Queen ketika Queen menghilang. Di mana Nyonya Samantha dan Shirley mengacak-ngacak kamar Queen mencari sesuatu yang membuat geger seisi rumah. Saat itu Bi. Nori mendengar ayah Queen yaitu Tuan Anton Falepi memberitahukan istrinya bahwa ia tidak memiliki berkas itu dan Nyonya Lani yang menyimpannya. Bab 9. Happy reading all. Kicauan burung dan sinar mentari pagi mengembalikan kesadaran penduduk alam semesta untuk segera memulai aktivitasnya. Queen bersama ketiga anaknya pun perlahan menyesuaikan netranya dengan cahaya hangat mentari yang menerpa hangat kulitnya.
Queen segera bangun dan membersihkan dirinya kemudian berpakaian dan ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi mereka. Walaupun Binori telah lebih dahulu berkutat dengan alat-alat masak, namun Queen tak pernah membiarkan Binori mengerjakan semuanya. Ia tak tega melihat Binori kecapean bekerja untuknya dan anak-anaknya. Sudah cukup bagi Queen jika Binori membantunya memantau kegiatan anak-anaknya. Meskipun mereka anak-anak jenius namun namanya juga anak-anak, mereka terkadang iseng dan menjahili perusahaan orang dengan meretas dan memainkan data-data penting mereka. Hal yang selalu membuat Queen khawatir. Ayo anak-anak kita sarapan bersama. Queen sedikit berteriak memanggil ketiganya. Ketiganya dengan tertib duduk di kursi masing-masing dan mulai menikmati sarapannya hingga tuntas. Kemudian Queen mengambil tasnya dan bersiap berangkat. Mom berangkat dulu, iya. Ingat pesan Mommy, sambil memeluk dan mencium anak-anaknya satu persatu. Kebiasaan yang mereka selalu lakukan, walaupun terkadang mereka protes karena sudah berumur 4 tahun. Pasti Mom. Selamat bekerja Mommy, sayang, ucap Kiandra membalas pelukan sang Mommy. Tang Yu, sayang. Petik 2. Queen lalu keluar dan berjalan semakin menjauh dan menghilang dari kosannya. Tak lama kemudian ojek online yang ia pesan pun tiba. Queen sengaja memesan ojek motor online karena lebih cepat sampai. Ia tidak ingin ditegur oleh atasannya karena terlambat masuk kantor. Jam yang melingkar manis pada pergelangan tangan Queen menunjukkan pukul 7 ketika ia turun dari motor. Dengan langkah anggun Queen melangkahkan kakinya memasuki pintu lobi perusahaan. Karyawan sudah mulai ramai karena sebentar lagi jam kerja dimulai. Tampak seorang pria tampan menyuruh para karyawan wanita agar berkumpul di ruang meeting. Queen segera mengikuti arahan pria tampan itu. Ada apa ya, Mbak? Kok kita disuruh kumpul? Tanya Queen pada teman yang seruangan dengannya. Entahlah Queen, Mbak juga gak tahu. Sejak bekerja di perusahaan ini 2 tahun lalu seingat Mbak gak pernah seperti ini, jelas Rima yang sama bingungnya dengan Queen. Setelah mereka berkumpul, pria yang menyuruh mereka berkumpul memperkenalkan diri walaupun sebagian besar para karyawan sudah mengenalnya, kecuali Queen dan beberapa temannya yang baru beberapa hari bergabung. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zidan. Mungkin karyawan yang baru bergabung belum mengenal saya. Terdengar Zidan menyampaikan maksud menyuruh mereka berkumpul. Masa kita disuruh kumpul hanya untuk menulis nama di depan Pak Zidan? Sih, Queen merasa aneh dengan permintaan asisten Big Boss. Turuti aja, Queen. Toh gak ada ruginya. Mungkin Big Boss ingin mengenal nama-nama karyawannya, jawab Rima dengan pikiran positif. Tapi masa hanya karyawan wanita saja, sih Mbak, Queen masih kekeh dengan pikirannya. Pengalaman hidupnya yang buruk mengajarkan Queen untuk tidak gampang mempercayai sesuatu begitu saja. Betul kata orang jika pengalaman adalah guru terbaik. Mungkin hari ini karyawan wanita dan besoknya baru karyawan pria, soalnya karyawan di kantor ini kan banyak. Jadi mungkin ruangannya gak muat makanya dibagi seperti ini, jelas Rima masih dengan pikiran baiknya. Kalian berdua, ada apa bisik-bisik di situ? Cepat tulis nama kalian dan kembali bekerja sebelum bos marah-marah dan memecat kalian. Teriak Zidan pada Queen dan Rima yang masih beradu argumen. Dengan langkah cepat Rima mendahului Queen untuk menulis namanya. Selanjutnya Queen ikut menuliskan namanya pada urutan paling akhir. Zidan yang masih memperlihatkan wajah datarnya terkesiap ketika Queen menunduk dan menuliskan namanya. Aroma segar strawberry menggelitik penciumannya. Zidan memperhatikan Queen dengan seksama dan teliti, pikirannya tertuju pada aroma segar dan bosnya. Seorang gadis cantik dengan kulit putih dan aroma khas strawberry, sesuai dengan deskripsi bosnya tentang seorang wanita selama 5 tahun terakhir ini. Zidan sampai hafal setiap kata-kata bosnya tentang wanitanya. Sebuah garis tipis bahkan sangat tipis tertarik pada sudut bibirnya. Semoga gadis ini yang dicari bosnya selama ini. Akhirnya tugasku berakhir, batin Zidan gembira. 1. Rasa syukur terus dilantunkan Zidan dalam hati, karena ia tidak perlu mencari ahli itu untuk meretas CCTV hotel ataupun klub di mana peristiwa malam itu terjadi. Semoga saja wanita inilah kuncinya. 1. Bab 10. Happy reading all. Menyelesaikan tugasnya dengan cepat,
Zidane kembali membubarkan para karyawan agar kembali bekerja dan ia segera melesat pergi tanpa menghiraukan tatapan aneh para karyawan wanita tersebut. Tiba di lantai 30 di mana ruangannya bersama bosnya berada, Zidane segera masuk ke dalam ruangan besar milik Big Boss-nya untuk menyampaikan kabar baik yang sangat dinantikan oleh sang bos besar. Perkiraan bos sangat tepat, wanita yang memiliki aroma khas strawberry ternyata adalah pegawai baru di perusahaan ini dan dia sangat cantik bos, dengan wajah berseri-seri Zidane melaporkan hasil pekerjaannya. Kau menciumnya. Berani sekali kau mencium wanita itu, sarkas Arya dengan tatapan membunuh. Ya pastilah bos, saya mencium baunya. Kalau tidak, mana bisa saya menjelaskan pada bos bagaimana wanginya? Kamu saya pecat saat ini juga. Keluar. Melihat bosnya emosi, otak pintar Zidane segera bekerja. Ia menyadari jika bosnya salah paham. Sebelum segalanya semakin runyam, Zidane segera memperbaiki duduknya dan menjelaskan secara rinci semuanya. Bos jangan salah paham padaku, tadi ketika Nona Queen menulis namanya disitulah aroma strawberry menguar ke dalam indera penciumanku, makanya saya langsung menyadari mungkin inilah wanita yang bos cari selama ini. Petik 2. Arya kembali tersenyum mendengar penjelasan Zidane, wajahnya kembali bercahaya. Dengan tidak sabar Arya menyuruh Zidane agar membawa Queen menemuinya. Bawa wanita itu kemari, batalkan semua jadwalku hari ini, titahnya tak ingin dibantah. Siap bos. Petik 2. Tanpa menunggu perintah berikutnya, Zidane segera keluar dan menuju ruangan desain yang berada di lantai 5. Zidane sendiri yang langsung menjemput Queen untuk menghindari berbagai macam pertanyaan mengingat Queen adalah karyawan yang baru saja direkrut oleh perusahaan. Sementara itu di pintu lobi perusahaan tampak 3 bocah yang wajahnya serupa sedang bermain. Para karyawan yang sedang beristirahat mendadak heboh melihat ketiganya. 2 anak laki-laki yang sangat tampan dan seorang gadis kecil yang memakai cadar. Ya mereka bertiga adalah si kembar milik Queen. Queen yang menuju ke kantin ikut melongokkan kepalanya melihat para karyawan berkerumun. Wajah Queen memucat melihat ketiga anaknya dikerumuni. Ketika ingin mendekat dari arah berlawanan ia melihat sosok pria yang persis dengan wajah Kiandra berjalan keluar dari lift. Seketika wajahnya memucat dan seluruh badannya bergetar hebat. Oh Tuhan, takdir macam apa ini? Semoga pria itu tidak memperhatikan anak-anakku, doa Queen membatin. Perlahan tangannya menekan nomor ponsel Kanu agar perhatian mereka teralihkan. Jika mereka melihat wajah pria itu pasti anak-anaknya langsung mengenalinya. Queen belum siap mempertemukan mereka dan tidak akan pernah siap. Usaha Queen berhasil, Kanu beserta adik-adiknya keluar dari lobi sambil berbicara dengan Queen. Queen menarik napas lega di balik pintu, dan kembali melanjutkan langkahnya menuju kantin. Namun ternyata keinginannya harus batal karena Zidane datang menghampirinya. Kamu yang bernama Queen? Tanya Zidane tersenyum. Iya pak, ada yang bisa saya lakukan untuk bapak? Tanya balik Queen dengan tersenyum ramah. Ikut saya menemui bos, beliau ingin menyampaikan sesuatu. Petik 2. Berbagai pertanyaan melingkupi kepala Queen namun langkahnya tetap mengikuti langkah Zidane. Ia hanya bisa pasrah jika harus dipecat, mungkin ia melakukan kesalahan dalam bekerja. Hanya itu yang bisa Queen pikirkan. Tiba di lantai teratas dan termewah, Queen langsung berdecak kagum untuk pertama kalinya ia mengunjungi lantai ini karena memang ia tidak mempunyai kepentingan untuk berada di sini. Virus, bos ada kan di ruangannya? Tanya Zidane pada sekretaris Arya. Keluar sebentar, bos berpesan agar Pak Zidane menunggunya di dalam, jawab Virus tanpa melihat lawan bicaranya. Zidane kemudian mempersilahkan Queen masuk terlebih dahulu, lalu mengikuti Queen dari belakang. Dengan canggung Queen duduk pada sofa tunggal yang berhadapan dengan meja kerja bos perusahaan. Tak lama kemudian pintu ruangan terbuka, refleks Queen melihat ke arah pintu dan tubuhnya kembali kaku, wajahnya memucat melihat sosok pria yang memasuki ruangan tersebut. Bos, ini karyawan baru kita. Zidane segera memperkenalkan Queen. Balasnya berdeham. Silahkan bos, saya masih banyak pekerjaan. Zidane langsung ngacir mendengar bosnya hanya berdeham. 1. Zidane sangat mengenal Arya, jika bos Arya sudah berdeham berarti sudah merupakan kode keras buatnya agar tidak mengganggu sang bos.
Bertahun-tahun Zidan mendampingi Arya menjadikannya sedikit memiliki ilmu cenayang berlaku khusus sang bos dingin dan kaku. 1. Bab 11. Happy Reading All. Keduanya terdiam cukup lama, suasana menjadi sunyi dan lengang bagaikan kuburan. Queen perlahan mampu menguasai dirinya dengan menanamkan kepercayaan jika tidak mungkin pria yang ternyata bosnya masih mengingat peristiwa malam panas saat pria itu mengambil mahkota kebanggaannya sebagai seorang gadis baik-baik. Arya gelisah dengan aroma strawberry yang kembali mengganggu penciumannya. Bayangan malam 5 tahun lalu kembali terlintas walaupun tidak semua diingatnya dengan baik karena saat itu dirinya sedang mabuk berat. Namun rasa dan aroma itulah yang tertinggal dalam ingatannya. Queen yang duduk berhadapan dengan Arya tak kalah gelisahnya, namun ia berusaha untuk bersikap tenang sambil berdoa dalam hati agar bosnya ini melupakannya. Queen yang tak tahan dengan situasi yang mencekam kemudian memberanikan diri bertanya. Maaf Pak, apakah saya mempunyai kesalahan sehingga harus menghadap Bapak? Arya semakin gelisah mendengar suara lembut Queen, ia heran dan berusaha menahan diri. Reaksi tubuhnya sangat berbeda ketika berhadapan dengan Queen. Jantungnya semakin berdetak kencang sedangkan perutnya terasa seperti banyak kupu-kupu yang berterbangan. Kemana saja kamu selama ini, Tanya Arya to the point membuat Queen semakin gelisah dan takut. Maksud Bapak apa? Ya, jawab Queen tergagap. Kamu pastinya tidak melupakan malam itu, kan? Malam panas yang kita lewati bersama, kata Arya dengan sorot mata tajam penuh intimidasi. 1. Jelep. Hati Queen mencelos, rongga dadanya terasa kosong mendengar pertanyaan Arya. Queen mengingat ketiga buah hatinya, seketika Queen balik menatap Arya dengan sengit, ia tidak ingin jika pria yang sedang menatapnya saat ini mengetahui keberadaan anak-anaknya. Mereka milikku dan hanya akan menjadi milikku sampai kapanpun. Tekadnya dalam hati. Maaf Pak, mungkin Anda salah orang. Coba Bapak ingat dengan baik, jangan sampai karena terlalu banyaknya wanita yang Bapak tiduri sehingga melupakan mereka, balas Queen dengan kata-kata yang tajam. 1. Wajah Arya merah padam menahan amarahnya mendengar ucapan wanita yang telah memporak-porandakan hidupnya selama 5 tahun belakangan ini. Arya yakin dirinya tidak mungkin salah mengenali orang apalagi orang pertama yang pernah ia tiduri. Walaupun dirinya saat itu mabuk dan tidak sempat melihat wajah wanita itu dengan baik namun indera penciumannya masih berfungsi dengan baik. Terbukti selama ini Zidan telah membawakan banyak wanita yang beraroma khas strawberry akan tetapi penciumannya masih bisa membedakannya. Saya bukanlah tipe pria yang sembarangan membuang bibit unggulku, ucap Arya tersenyum miring. 1. Tapi sungguh Pak, Anda salah mengenali orang. Saya tidak pernah bertemu Bapak sebelum hari ini. Queen masih ngotot dengan pendiriannya walaupun wajahnya memerah mendengar ucapan pria yang sangat mirip dengan Kiandra, putri kesayangannya. Waktu yang akan menentukan karena saya yakin jika kamulah wanita pertama yang menghabiskan malam bersamaku, kata Arya dengan keyakinan 100%. Maaf Pak, saya harus kembali bekerja. Tentunya perusahaan Bapak tidak ingin rugi dengan menggaji karyawan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. Queen merasa pembicaraan mereka tidak ada gunanya karena sampai kapanpun ia akan menyangkal semuanya demi ketentraman kehidupannya bersama anak-anaknya. Perusahaanku tidak akan rugi jika calon ibu dari anak-anakku tidak bekerja dan saya tidak akan jatuh miskin karenanya, kata-kata Arya sukses membuat mata Queen melotot sempurna. Aku bukanlah calon ibu dari anak-anakmu tapi sudah menjadi ibu anak-anakmu, gumam Queen dongkol.
Tanpa membalas ucapan Arya, kaki jenjang Queen melangkah menuju pintu dan tanpa menoleh ia langsung keluar, meninggalkan Arya yang tersenyum lebar melihat tingkah wanitanya. Arya sudah mengklaim Queen sebagai miliknya dan tidak akan pernah melepaskannya. Bab 12. Happy Reading All. Pagi kembali menyapa penduduk bumi, cahaya keemasan sang mentari pagi menembus celah jendela kamar tidur Queen. Matanya pun terbuka dengan sempurna, seperti biasa yang sudah menjadi rutinitasnya di pagi hari, menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya sebelum kerja dan anak-anaknya berangkat sekolah. Mom, Bu Guru ingin bertemu dengan Mommy. Keanu menyampaikan pesan ibu gurunya. Kalian membuat masalah? Tanya Queen curiga. No Mom, hanya saja Bu Gurunya ingin bicara sama Mommy, kali ini si bungsu yang tak terima tuduhan mominya. Baiklah Mommy akan meminta izin agar bisa ke sekolah kalian, kan dekat dengan kantor Mommy. Petik 2. Menuntaskan sarapannya, Queen segera berangkat kerja sedang sembilankan ketiga anak kembarnya masih bersiap-siap. Tak selang berapa lama, ketiganya pun siap berangkat dengan menggunakan taksi online. Walaupun tubuhnya kecil dan umurnya pun masih anak-anak namun ketiganya sangat mandiri layaknya orang dewasa sehingga Queen tidak pernah merasa kerepotan mengurus mereka. Queen pun tidak takut melepas mereka bertiga karena ketiganya menguasai bela diri yang berbeda. Tiba di kantor, Queen langsung menuju lantai 5 di mana ruangannya berada. Walaupun belum masuk jam kerja, namun Queen langsung bekerja agar ia bisa meminta izin untuk urusan anak-anaknya. Queen ingin agar semuanya berjalan dengan lancar. Queen fokus bekerja dan mengabaikan jika ia adalah karyawan pria yang berstatus ayah biologis anak-anaknya. Hingga waktu menunjukkan pukul 10, Queen meminta izin pada kepala bagiannya dan diberikan izin dengan syarat diganti dengan waktu istirahatnya. Demi anak-anaknya Queen menyetujuinya dan segera melesat pergi menuju sekolah si kembar yang tidak jauh dari kantornya. Tiba di sekolah Queen segera menuju kelas anak-anaknya mengikuti petunjuk security sekolah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cari siapa Bu? Tanya ibu guru si kembar. Maaf Bu Guru, saya mominya Keanu, Kiandra dan Kiano, jawab Queen menyebut nama anak-anaknya. Queen mengikuti Bu Lina dan tersenyum pada anak-anaknya yang tampak antusias melihat kedatangannya. Silahkan duduk, Bu. Maaf Bu Guru, apakah anak-anak saya melakukan sesuatu yang merugikan? Tanya Queen khawatir. Oh enggak Bu, anak-anak Ibu adalah anak-anak yang cerdas dan bertanggung jawab bahkan sangat bertanggung jawab melebihi usianya. Hanya saja sepertinya anak-anak Ibu tidak cocok sekolah di sini Bu, mereka terlalu cerdas. Mungkin mereka bisa homeschooling atau bersekolah di sekolah yang ada program akselerasinya. Bu Lina menjelaskan perlahan agar Queen bisa menerima alasan sekolah. 1. Hal kedua yang dikhawatirkan Queen pun akhirnya terjadi, dulu anak-anaknya memang dididik langsung oleh Tuan Smith sehingga semua keahliannya berhasil diajarkan dengan sempurna oleh ketiga anak-anaknya. Tuan Smith adalah hacker handal yang diakui oleh dunia internasional dan Keanu serta Kiano adalah pewaris semua keahlian yang dimilikinya sedangkan Kiandra hanya mewarisi bela dirinya saja karena ia lebih tertarik pada bidang seni dan mendesain. Baiklah Bu Guru, tapi biarkan mereka tetap mengikuti pelajaran hari ini. Petik 2. Pasti Bu, jangan khawatir, balas Bu Guru Lina. Terima kasih Bu, kalau sudah tidak ada lagi, saya pamit kembali ke kantor. Petik 2. Silahkan Bu, sekali lagi saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, kata Bu Guru Lina dengan sedikit membungkukkan badannya. Sebelum Queen keluar, ia terlebih dahulu menghampiri ketiganya dan kembali mengingatkan mereka jika pulang sekolah jangan mampir kemana-mana. Queen tidak ingin kejadian kemarin terulang lagi. Bab 13. Happy Reading All. Kini Queen kembali ke kantornya dan langsung bekerja sesuai dengan kesepakatannya dengan kepala divisinya. Walaupun setengah pikirannya teralihkan untuk anak-anaknya, namun Queen tetap berusaha menyelesaikan dengan baik pekerjaannya.
Sementara itu entah mengapa ketiga anak kecil buah hatinya selalu ingin bermain di perusahaan PT Jewelry Design, bagaikan ada magnet yang selalu membawa mereka ke perusahaan tersebut. Di saat yang bersamaan seorang pria tampan turun dari mobilnya dan tak sengaja salah satu anak kecil tersebut menabraknya. Karyawan yang menyaksikan hal tersebut menahan napas, bagaimana tidak mereka mengenal dengan baik jika bos besarnya sangat tidak menyukai anak-anak. "Hai, kalian jangan lari-lari nanti jatuh dan terluka," tegur Arya dengan lembut. "Maaf Om," ucap Kanu menunduk karena takut. "Orang tua kalian bekerja di sini." Sambil menunduk menyamakan tinggi mereka. Karyawan yang melihatnya bingung dengan tingkah laku bos perusahaan mereka yang terkenal dingin dan membenci anak-anak akan tetapi kali ini berbeda. Bos mereka nampaknya sangat menyayangi anak-anak yang bahkan baru pertama kali berinteraksi dengannya. "Ayo ikut dengan Om," anaknya sambil menarik lembut tangan Kiandra. Mereka kemudian berjalan mengikuti Arya dan Kiandra menuju lift khusus untuk pemilik perusahaan. Zidan yang baru saja masuk ikut terkejut melihat bos besar perusahaan PT Jewelry Design menggandeng anak perempuan seperti ayah dan anak. Tiba di lantai tertinggi, mereka kemudian keluar. Kanu dan Kiano berdecak kagum melihat kemewahan kantor Om yang membawa mereka. "Wah, kantor Om sangat mewah," ucap Kanu sambil terus mengikuti langkah Arya. "Kalian boleh datang dan bermain di sini kapanpun kalian mau. Nanti Om perintahkan pada semua karyawan Om," balas Arya tersenyum hangat. "Virus, cancel semua jadwal saya hari ini. Saya ingin menghabiskan waktu bersama mereka," lanjutnya pada Virus yang siap membacakan jadwalnya. Arya kemudian mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam ruangannya. Entah mengapa ia sangat menyukai ketiganya padahal ini adalah pertemuan pertama mereka. Wajahnya terus menampilkan senyuman bahagia. "Bang, mungkinkah Om ini dedi kita?" bisik Kiano sambil memperhatikan wajah Arya. "Cek, semua pria tampan kamu anggap dedi kita," balas Kanu ikut berbisik. "1. Perhatikan baik-baik Bang, wajahnya mirip Kak Kiandra." "Bukankah Momi bilang wajah dedi mirip Kak Kiandra?" Kiano tetap ngotot dengan pendiriannya. Kiandra yang samar-samar mendengar perdebatan kedua saudaranya segera berakting agar pria yang mereka panggil Om bisa memeluknya. "Aduh sakit," ringis Kiandra sambil melirik Arya. "Apanya yang sakit sayang? Kita ke dokter ya." Arya langsung menggendong Kiandra dengan khawatir. "Perutku sakit Om, belum makan," balas Kiandra dengan wajah memelas. Kanu dan Kiano hanya bisa menepuk jidat melihat akting saudaranya. Salah satu bakat yang dimiliki saudaranya bahkan terkadang Momi mereka pun sering tertipu. "Astaga sayang, maafkan Om yang lupa kalau saat ini sudah hampir lewat jam makan siang," kata Arya dengan wajah bersalah. Arya segera menyuruh Zidan untuk membelikan makanan untuk ketiganya. Sambil menunggu Zidan, ia kembali menatap dalam-dalam ketiganya. Arya mengernyitkan dahinya melihat kedua anak laki-laki yang berada di depannya mengingatkan dirinya pada seseorang tapi ia masih bingung, mirip siapa kedua bocah ini. Matanya kemudian beralih pada Kiandra yang memakai cadar, ia semakin bingung dan penasaran dengan anak perempuan yang memakai cadar padahal bajunya bukan baju muslim seperti yang sering ia lihat. "Ada apa dengan wajah saudara kalian? Mengapa memakai cadar seperti itu?" "Om yakin dia gadis kecil yang cantik?" tanya Arya penasaran. "Itu perintah Momi, Om. Kami kembar tiga dan selalu patuh pada Momi," jawab Kanu. "Nama Om siapa?" Kali ini si bungsu Kiano yang bertanya. Ia sangat yakin jika pria itu adalah dadinya. "Maaf kita sampai lupa berkenalan. Nama Om Arya Dwi Pangga pemilik perusahaan PT Jewelry Design. Nama kalian siapa?" balik tanya Arya mengusap lembut kepala ketiganya secara bergantian. "Saya Kanu, Om. Lahir lebih dulu." Petik 2. "Saya Kiandra, Om. Lahir beberapa menit setelah Abang." Petik 2. "Kiano." Petik 2. 1.